Minggu sebelumnya kita ada sedikit kesalahan karena lompat langsung ke recurrent neural net. Harusnya kita ke convolution neural net. Saya minta share screen ya, Dava. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai convolution neural network dulu. Setelah itu baru kita masuk lagi ke recurrent neural network. Ini ada di chapter 7 ya, di buku D2L, dan kita punya buku juga dengan teaching assistant. Ini buku practical untuk RAS implementation. Ini ada di chapter 5 materinya. Oke? So, saya akan bercerita dulu tentang background modelnya, problemnya apa. Setelah itu nanti kalian bisa praktek untuk membuat convolution neural network kalian yang pertama menggunakan eh, arsitektur Linet. Ini arsitektur yang pertama kali dibuat ya oleh Jan LeCun. Sekarang beliau adalah Chief Scientist di Facebook atau Meta. Oke? So, pertama mungkin ada baiknya saya tunjukkan video dari Jan LeCun. Oke? Oke, ini adalah tesis dari Jan LeCun tahun 1990-an, 98 mungkin. Jadi mungkin udah 30 tahun lalu ya. Dia bisa recognize hand digit recognition, baik yang tulisan tangan maupun yang eh, printed dokumen. Oke, zaman ini belum ada GPU, komputer ini masih komputer jadul sekali ya. Sekarang udah jauh lebih powerful komputer, tapi kita balik ke sejarah melihat bagaimana dia bekerja di lab tahun 1989. Oke, kalau kalian sudah belajar tentang neural network, bagaimana saya masukin image ke neural network? Anggap inputnya di sini adalah pixel, misalnya MNIST tadi 28 kali 28 pixel, ya, artinya ada 700-an input features. Bayangkan berapa banyak hidden layer kita butuhkan. Oke, untuk merekognisi digit, kita butuh output layer mungkin sebanyak jumlah digit 0 sampai 9 atau 10 output layer. Saya kasih contoh, eh, bagaimana seandainya kita masukin langsung ke dalam neural network tersebut ya. Mungkin saya ini jangan. Oke, kalau saya langsungkan masuk ke dalam multilayer perceptron, kira-kira seperti ini. Oke, misalnya angka 2, misalnya dia 28 kali 28, maka panjang input layer di sini itu adalah 28 kali 28. Dan saya kasih satu hidden layer, baru saya kasih output layer. Hasilnya ternyata jelek akurasinya, ya, karena kadang-kadang dia salah menebak. Saya nulis angka 1, dia bilang 4. Saya sini dia bilang 8, ya. Akurasinya jelek. Kenapa? Karena multilayer perceptron itu gagal mengidentifikasi pola yang kita sebut spasial.
bahwa yang membedakan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah distribusi piksel-piksel putih secara spasial. Oke? Multilayer perceptron tidak didesain untuk itu. Karena multilayer perceptron itu hanya didesain bahwa features-nya itu udah firm, ya. Tapi dia tidak bisa mengekstrak problem spasial. Dan ada big problem lainnya yang kita sebut invariance. Misalnya saya kasih kalian image seperti ini, bisa nggak kalian identifikasi satu muka, ya, mungkin namanya Bobby atau siapa gitu, di dalam image seperti ini. Ada problem yang kita kenal dengan invariance, ya, bahwa kalau kita pengen mendetek satu objek dalam satu lokasi, ya, dia harus clean banget dia punya lokasi. Misalnya saya nyari orang namanya Waldo di situ. Sementara backgroundnya ini mirip-mirip semua, gitu ya. So spatial invariance, ya, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa disolve oleh multilayer perceptron. Oke? Idealnya AI atau deep learning itu bisa bebas terhadap problem-problem translation invariance, ya, ataupun locality, ataupun deformasi, dan lain sebagainya. Oke? Ini yang menjadi constraint di dalam MLP, bahwa MLP itu multilayer perceptron yang kita pelajarin sebelumnya, itu hanya bisa kalau features-nya itu udah clean. Oke? Tapi kalau ada translation invariance, misalnya Waldo tetap jadi Waldo, walaupun dia keputar-putar tertranslasi. Atau locality, misalnya Waldo tetap Waldo, walaupun dia tersembunyi di dalam image tersebut. Itu dia nggak bisa. Ya, so problem ini cukup lama di solve, akhirnya di solve oleh Yann LeCun, bahwa dia membuat arsitektur yang dikenal dengan nama convolution neural network. Oke, so problem ini cara solve-nya ternyata simple. Oke, so ini arsitektur Yann LeCun tahun 1998. Dia bilang dari data, oke, buat layer konvolusi, layer downsampling, layer konvolusi lagi, dan downsampling lagi untuk menyiapkan features terakhir, oke, yang di sini, sebelum dia masuk ke MLP yang dia sebut fully connected layer. Oke, jadi asumsikan convolution layer downsampling dua kali ini itu adalah automatic features extraction. Supaya menyediakan features terakhir, baru dia masuk ke dalam layer fully connected atau yang kalian pelajarin sebelumnya multi-layer perceptron. Ibaratnya kita mengekstrak pola-pola di dalamnya, di dalam data image, siapin features yang lebih kecil dimensinya untuk masuk ke dalam MLP. Banyak orang bilang bahwa convolution layer, downsampling dan lain-lain, ini adalah dimensionality reduction dari high dimension image menjadi most important features untuk masuk ke dalam neural network. Oke? Dengan ini hasilnya lebih baik. Nanti kalian bisa play around di sini untuk melihat arsitektur yang dibentuk oleh Yann LeCun tahun 1998. Oke, saya lanjutkan. Di buku ini dijelaskan secara matematik apa yang disebut spatial invariance problem yang nggak bisa dihandle oleh multilayer perceptron. Oke, setelah itu dia bahas tentang convolution, bagaimana Yann LeCun pertama kali membuat arsitektur yang disebut LeNet. LeNet itu dari nama LeCun. So, LeCun, LeNet, ya. Kalian cuma perlu ingat LeNet karena LeNet
ini ada papernya, kalian bisa lihat di materi kita di Google Drive. Saya udah kumpulin semua tuh paper-paper convolution neural network ya. Eh, di sini kalau nggak salah di week 5 ya. Oke. So arsitektur pertama yang dipropos oleh Jan LeCun itu namanya Linet. Ada di sini nggak? Week 4 kali ya. Oke. Ini arsitekturnya. Dia bilang dari image 32 kali 32 bikin konvolusi, bikin pooling, konvolusi, pooling, masuk ke fully connected layer. Kalian tidak perlu menghafal arsitektur karena ChatGPT, Claude, DeepSeek menghafal lebih baik dibanding kalian. Bahkan dia bisa menulis code lebih baik dibanding kalian. Kalian bisa minta code ke ChatGPT, coba implement Linet 5 architecture, pakai data MNIST, measure akurasinya, ya, lakukan trainingnya, bla bla bla, pakai PyTorch dan lain-lain. Masalah code itu gampang. Yang penting kalian pelajarin hari ini arsitektur pertama yang disebut Linet. Minggu depan kita akan belajar arsitektur yang lebih kompleks, modern, convolution neural network. Oke, saya balik ke materi kita. So, apa itu proses konvolusi? Mungkin kita lihat slide bentar supaya kalian dapat idenya, ya. Setelah itu nanti dilanjutin oleh Dava untuk bikin code-nya. Problem convolution neural net biasanya ada di computer vision. Tas-tas utama di computer vision adalah, kalau saya kasih kalian collection of picture, bisa nggak kalian klasifikasi bahwa itu cat, atau itu dog, atau itu duck? Oke? Itu yang kita sebut classification dan localization. Kalau saya kasih beberapa gambar di mana ada banyak objek di dalamnya, saya pengen detect itu cat, dog, dan duck. Problem itu kita sebut object detection. Kalau saya kasih kalian gambar yang sama, terus saya bilang coba isolate atau segmentasi objek cat, dog, dan duck. Problem itu kita sebut instant segmentation. Oke? Banyak sekali paper tahun-tahun 2010 ke atas setelah ada GPU. Kalian bisa lihat di paper Sweet Code. Ini website yang bagus sekali, di-maintain oleh tim dari Facebook. Kalian bisa lihat Iya, Cuk. state of the art-nya. Terus lihat di computer vision, itu ada suaranya yang masih bocor itu. Terus namanya Siapa yang lagi talking? Oke, thank you. So, di computer vision, kalian lihat ada 62.000 papers di sini. Membahas setiap tas-tas tersebut. Kalau kalian klik misalnya segmentasi image, kalian bisa lihat paper mana yang perform paling baik. Bahkan ada code-nya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian harus nulis code manual. Biasanya udah ada code dari paper, kalian bisa reproduce ya. Di cara belajarnya berbeda dengan bikin aplikasi Android. Ya, jangan sampai kalian mikir ini deep learning ini seperti bikin aplikasi web atau Android yang kalian harus bikin dari awal. Mostly orang mereuse model yang sudah proven. Oke? Paper Sweet Code, Hugging Face akan jadi teman setia kalian selama kalian bekerja sebagai AI engineer. Oke? Di Hugging Face juga banyak sekali data dan model. Kalian bisa klik model di sini. Kalian bisa lihat di computer vision. Ini banyak sekali task di sini, image classification dan lain-lain, dan banyak sekali model ya. Mostly model is done. Kalian butuh pelajarin how it works ya. Itu yang akan kita pelajarin minggu ini dan minggu depan. Saya lanjutkan ke materi. Zaman dulu orang bekerja dengan computer vision problem ini, dia pakai machine learning klasik. Dari input image, dia pilih-pilih hand design features, ya. Masukin ke machine learning model, dia bisa nebak cat, dog, dan duck. Tapi dengan deep learning, tadi kalian udah lihat di demonya Adam Harley, bahwa dia punya automatic features extraction.
sebelum masuk ke dalam classifier multilayer perceptron atau fully connected layer, ada convolution network yang memilih feature-features terbaik untuk masuk ke fully connected layer. Oke, problem ini computer vision bukan problem baru, ya, problem yang udah 100 years. Google waktu itu bikin perlombaan namanya ImageNet Classification. Dia kasih ImageNet dataset, ini terkenal banget. Ada 22.000 kategori image, 14 juta image, contohnya animal, plants, dan lain-lain. Mereka bikin lomba untuk mencari arsitektur yang lebih baik dibanding Linet. Linet itu dipropos oleh Jan LeCun tahun 1989. Key challenge tadi kita sebut dengan bahasa matematik disebut spatial invariance. Tapi mungkin di sini kalian bisa lihat challenge invariance itu seperti apa. Bahwa ini tetap invariance walaupun ada iluminasi, ada deformasi, ada oklusi, ada background clutter, ada interclass variation, ya, kita harus tetap bisa mendetek. Tentu saja problem ini tidak mudah untuk di-solve, harus dilakukan banyak eksperimen untuk menghandle problem-problem spatial invariance. Arsitektur pertama dari Linet, ya seperti ini, ada satu layer konvolusi, satu max pooling, layer konvolusi berikutnya, max pooling, masuk features layer, baru masuk ke fully connected layer. Kalau udah di train modelnya, maka saya bisa panggil fungsi predict. Kasih image baru, akan keluar prediksinya ini cat, dog, atau duck. Oke? Di perlombaan itu diperlombakan akurasinya, dan ini interesting result. Mulai dari 2010 sampai 2012 dia berhenti atau 2015. Tapi yang terjadi adalah layer konvolusinya makin dalam. Kalau diplot, ya, itu sampai 152 layer convolution, ya, pemenangnya dari Microsoft Research. Oke, nah ini yang kita banyak model-model modern kayak AlexNet, VGGNet, ResNet, GoogleNet itu lahir dari kompetisi ImageNet classification ini. Biasa kalian akan lihat paper-papernya di sini, pemenang-pemenangnya ada di materi minggu kelima. Ini paper-paper pemenang lomba ImageNet ya, yang akan kita bahas minggu depan. Oke, sekarang kita fokus dulu belajar Linet. Dari mana sih Profesor Jan LeCun dapat ide bikin konvolusi? Ini bukan karena dia kenal orang dalam atau dapat wangsit waktu tidur di rumah. Semua penelitian yang ada di sains itu berdasarkan penelitian atau insight sebelumnya. Jadi tahun 1959, Hubble dan Wiesel itu bikin eksperimen yang menarik tentang kucing. Kucingnya dimasukin ke dalam ruang tanpa cahaya, dikasih measurement di brainnya, di otaknya, untuk mengukur chemical reaction atau signal kalau saya kasih cahaya. Jadi dia dimasukin ke ruang gelap, terus ada cahaya stimulasi kecil, saya bisa masukkan cahaya lampu di situ dan saya ukur dia punya brain signal. Yang menariknya di Hubble dan Wiesel, brain signalnya kalau saya plot, itu membentuk satu distribusi Gaussian. Oke, di dalam uh, sains seperti biologi ataupun matematik, kalau saya punya data dan dia terdistribusi Gaussian yang simetris seperti itu, kita katakan bahwa operation yang ada di dalam neuronnya itu simple operation, oke, bukan complex operation. Jadi neuron manusia atau mamalia itu simple operation di dalam. Itu insight dari Hubble dan Wiesel. Terus tahun 1980,
which is 20 tahun setelah itu, Fukushima bilang bahwa otak manusia itu bekerja seperti susunan layer-layer sandwich yang fungsinya mengekstrak features dari visual input. Oke? Nah, baru sekitar 18 tahun dari situ baru muncul papernya Ian LeCun. Dia mengimplementasi neurocognitron menggunakan convolution process. Oke? Hingga saat ini kita pakai convolution neural network untuk image recognition. So, kalian bisa bayangkan convolution layer itu sebagai susunan Lego-Lego ini dengan fungsi-fungsi tertentu, ya, yang kalau sudah dibentuk Legonya, kita sebut arsitekturnya udah proven. Misalnya Linet, Legonya udah tersusun, ya, AlexNet, VGGNet. Nah, kita bisa reuse arsitektur tersebut untuk keperluan kita. Cuman kita harus belajar apa itu convolution layer, apa itu pooling layer, apa itu eh, elemen-elemen utama di dalam convolution neural network. Oke? Yang sebelah kiri ini multi-layer perceptron yang kalian pelajarin sebelumnya, ini juga dipakai di convolution layer, di convolution tapi di ujungnya ya. Kita harus belajar dulu tentang apa itu convolution layer. Eh, kita pakai tools visual supaya lebih mudah kalian mencernanya. Oke, tools ini disebut CNN Explainer di buku DLVR. Kalian bisa lihat di chapter 5. Di sini di chapter 5 ya. Nanti penjelasannya kalian bisa lihat di sini, sejarahnya bisa lihat di sini, sebaiknya kalian baca. Kita akan masuk ke CNN Explainer. Oke, ini masih loading. Lama juga ya loadingnya. Oke, so sambil nunggu kita lihat di buku dulu. Oke, so dari input image ada proses yang disebut konvolusi. Apa itu konvolusi? Ini proses di mana kita mengekstrak features dari image dengan asumsi bahwa image itu seperti kue lapis yang tersusun-susun dan saya butuh ekstrak lapisan-lapisan features tersebut yang membentuk hierarki ya. Ini kok lama banget ya. Bentar. Oke. So, jadi convolution layer itu misalnya saya punya input image, maka dia akan define satu filter. Di sini ada animasinya ya. Filter itu bentuknya kayak lebih kecil dari image, size, dan dia akan men-scan semua area image. Pada saat dia ada di satu lokasi, dia akan melakukan dot product, matriks kali matriks. Ya, anggap filter kernelnya itu matriks, maka dia kayak di-scan dan dia lakukan dot product. Kalian bisa bayangkan papan tulis di kampus ya, dan sticky note. Kalian taruh sticky note-nya itu sebagai filter dan kalian scan semua papan tulis tersebut dengan sticky note. Setiap sticky note-nya nempel ke papan tulis, itu kalian perform dot product. Oke? Matriks kali matriks akan menjadi skalar. Tapi karena kalian scanning dari kiri ke kanan sampai ke bawah sampai ke seluruh image, maka dia akan menghasilkan another image. Oke? Proses itu kita sebut konvolusi. Apa yang terjadi pada saat konvolusi adalah misalnya ada gambar 64 kali 64 pixel, gambar cangkir kopi di sebelah kiri.
Maka pada saat saya lakukan konvolusi, dia akan mengambil fitur, anggaplah fitur yang diambil itu edges, ya, seperti gambar sebelah kanan. Oke. Jadi setelah dia lakukan konvolusi, itu akan menghasilkan image baru atau yang kita sebut convoluted image, di mana fitur yang berlapis-lapis tadi itu udah kebuka, gitu ya, kayak ke ekstrak atau kayak kayak hierarki fiturnya itu kayak kita lepasin gitu. Ini cuman ujung-ujung sudut gelasnya, ya, kupingnya masih ada tuh, ya, tapi yang lain-lain dia tidak fokus, gitu ya. So, ada beberapa elemen di dalam arsitektur seperti input size. Input size itu input image. Kernel size itu sticky note-nya. Di sini kernel size-nya 2. Harusnya di tools ini kalian bisa play around ya. Cuman, ini udah bisa nih. Oke. Lama dia loadingnya. Jadi proses konvolusi dia akan convolute, akan ngasilin image, kayak sticky note ditempel ya ke dalam papan tulis. Ukuran sticky note-nya kita sebut kernel size. Nah, setelah di-convolute, itu di-activate. Ingat activation function di MLP, kalau saya dapatin convoluted image, maka saya pengen activate. Activate, lihat yang kira-kira object of interest kita di sini cuma ujungnya ya. Jadi setelah di-activate nih, cuman ujung dari gelas ini yang kita akan keep. Oke? Setelah itu saya convolute lagi, terus saya activate lagi, dan kita akan lihat apa lagi yang dia ambil. Ini dilakukan berulang-ulang, susunan konvolusi, relu aktivasi, ya. Kalau image-nya terlalu membesar, kita tambahin satu layer max pool. Misalnya ukurannya 60 kali 60, saya bisa reduce menjadi 30 kali 30 supaya dia lebih dense, features-nya lebih dense. Jadi yang disebut convolution neural network itu adalah susunan Lego-Lego yang elemen Legonya adalah convolution layer, activation relu, max pooling. Disusun-susun sampai beratus-ratus layer untuk bisa detect image, untuk pola di dalam image. Ya. Ini ada YouTube videonya, nanti kalian bisa lihat, belajar secara visual membantu kalian punya pemahaman. Nanti kalau udah punya pemahaman, mathematical notation yang kalian lihat di sini, di chapter ini, itu menjadi common sense. Ingat, jangan pernah menghafal code dan konsep, ya kalian harus ngerti. Oke? Karena code, seperti halnya di buku ini, code-nya saya minta ke ChatGPT. Saya bilang ke ChatGPT, take MNIST dataset, implement CNN architecture dengan architecture Linet, implement dengan Rust menggunakan Torch Library, TCH, ya. Jadi saya instruct AI-nya untuk download data MNIST, implement Linet, ya. Saya ngerti Linet bahwa Linet itu 2 kali konvolusi, ya, dan lakukan klasifikasi. Oke, kalau saya mau tulis pakai Python, saya tinggal bilang tulis pakai Python, pakai PyTorch. Ya, jadi deep learning is not about code. Di luar sana kalian akan ngelihat banyak sekali orang ngajarin deep learning, ini code-nya. Itu nggak penting ya. Kalian bisa implement pakai bahasa Haskell, Golang, atau any language. Yang penting adalah kalian mengerti model matematik dari arsitektur linear. Once kalian ngerti modelnya, kalian bisa implement to any language. Ada praktek yang bagus juga, kalian bisa lihat paper awalnya. Karena dari paper awalnya ini kalian punya kemampuan bikin prompt yang jauh lebih baik dibanding orang lain.
Ini paper 1998 yang ditulis sebagai PhD tesisnya Jan LeCun. Oke, lihat. Raw input, features extraction, baru classifier pakai MLP. Arsitekturnya seperti ini. Nah, once kalian tahu arsitektur seperti ini, kalian tinggal bilang bahwa given download MNIST dataset, pakai PyTorch, implement Linet arsitektur dengan convolution map, features map 6 at 28 kali 28. Ingat 28 kali 28 ini 6 ini adalah filter size ya. Bahkan kalian bisa langsung bikin gambarnya ini ya. Jadiin image dan kalian bisa masuk ke GPT, upload image tersebut, analyze di Linet original architecture in the picture and implement MNIST classifier using PyTorch and Python using Linet 5 model. Okay? Perform the training and evaluate the accuracy of MNIST classification. Okay? Classification. Boom. So AI sekarang jauh lebih perform dibanding kalian disuruh baca paper dan implement. Oke, dapat code-nya kalian bisa jalanin di Google Colab. Saya lanjutkan ke materi. Oke, jadi don't worry about code. Understand elemen arsitektur which is terdiri dari convolution. Apa itu proses konvolusi? Saya define satu filter K kayak sticky note. Pasti ada ukurannya. Image awalnya misalnya 32 kali 32. Kalau dia berwarna ada RGB-nya, ada tiga lagi. Ya. Setelah itu, kalau sticky note-nya nempel, dia akan melakukan proses dot matrix. Ya. Hasilnya nanti akan menjadi another image. Nanti kalian bisa lihat juga di CNN Explainer. Oke? Setelah itu, kalau image-nya terlalu besar, akan saya kecilin menggunakan max pooling. Proses ini adalah di mana kita evaluate pixel value di dalam image dan ambil nilai-nilai terbesar saja, sehingga kita bisa downsize image-nya. Yang disebut convolution neural network architecture adalah susunan bagaimana kita menyusun conv layer, ReLU activation, conv layer, ReLU activation, membentuk proven architecture yang bisa di-reuse. Kita tidak membangun arsitektur dari awal, ya. Supaya dapat linear architecture itu butuh satu PhD-nya Jan LeCun. Another architecture is another PhD. Kalian nggak punya waktu PhD untuk ngedesain arsitektur. Jadi kita harus mereuse arsitektur yang sudah proven. Oke? Okay? Semua materi hari ini di-explain pakai CNN Explainer. Kalian bisa lihat code implementation di Rust di chapter 5 dari buku DLVR. Ya. Kalian bisa running prom-prom yang ada di buku ini sebagai latihan. Minggu depan kita akan belajar advanced arsitektur, modern arsitektur convolution neural nets. Ya, kita akan pakai tools namanya ConvNet Playground ini untuk belajar arsitektur yang jauh lebih kompleks dengan ratusan layer konvolusi, ReLU, dan max pool.
Untuk hari ini, fokus dulu bikin MNIST sama teaching assistant, menggunakan Linet Architecture, ukur dia punya akurasi, untuk klasifikasi, biasanya kita pakai F1 akurasi measure, ya. Kalian harus bisa mengukur akurasi dari model, kalian harus bisa implement Linet menggunakan Python dan Rust. Kalian harus bisa independent of language karena kalian ada di computer engineering, bukan di computer scientist ya. Kalian harus bisa implement ke language yang deket-deket sama hardware. Oke? Itu tugas kalian nanti dengan teaching assistant. Sebelum saya selesaikan kuliah ini, in practice nanti di industri, kalian akan ketemu tools-tools yang lebih advance seperti Ultralytics. Ultralytics ini punya arsitektur yang disebut YOLO. YOLO arsitektur, misalnya ini YOLO 11 yang terakhir, itu jauh lebih kompleks, ya, sehingga udah sulit untuk digambar. Ya. Coba kita cari YOLO architecture, ya, udah sulit untuk digambar nih. Ini kotak-kotaknya nih, oke? Dia mulai dari YOLO 3 atau YOLO 5, ya. Ini YOLO 3 masih bisa kita petakan ke konvolusi, layer-layer konvolusi, max pooling, dan lain-lain. Tapi YOLO 11 itu udah jauh lebih kompleks. Di buku kita, DLVR, itu kita implement sampai ke YOLO 8 mungkin. Jadi kalian bisa lihat di chapter 6, Modern Convolution Neural Network Architecture. Kita akan bahas minggu depan. Oke? Untuk sekarang kalian belajar dulu Linet. Oke, belajar convolution neural network dan deep learning bukan menghafal code, tapi memahami arsitektur dan bisa implement menggunakan AI itu sendiri. Oke, ini kalau nggak salah ada banyak nih yang diimplement di buku ini ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat. Kalau nggak salah ini ada YOLO 3, configuration file-nya aja coba lihat tuh berapa line of code itu. Ini baru konfigurasi architecture di dalam ini ya. Itu udah berapa? 789 line of code. Gimana code-nya gitu ya. Jadi tidak ada cara kita menghafal arsitektur, tapi kita harus pahami elemen-elemennya dan lihat original implementasinya. Kalian bisa translate ke any language yang kalian suka. Misalnya kalian sukanya Python ya, Python. Saya sukanya Rust, ya saya implement pakai Rust ya. Jadi jangan type, jangan blok kalian punya skill dan kompetensi di level language. Sekian kuliah dari saya hari ini. Silakan lanjut dengan teaching assistant untuk belajar implement Linet 5. Oke, ada Farel di sini, ada Dava. Silakan play around the code Oke, dan AI pakai Claude. Claude itu lebih bagus kalau disuruh code ya. Cari prompt yang baik untuk kalian bisa paham Linet 5 dengan MNIST. Silakan Farel. oke Pak, makasih. Cek cek. Oh, oke, siang semuanya. Kita sekarang langsung implementasi CNN. Em, Kalau minggu-minggu kemarin kalian bangun model pakai MLP untuk tabular data. Eh, Selain tabular data, ada jadi data itu ada dua, structure sama unstructure. Kalau yang tabular itu kayak yang bertabel ataupun pakai
format JSON untuk masuk ke structure. Nah, sekarang kita mulai masuk ke unstructured data. Itu contohnya picture, audio, ataupun teks. Sequential data itu teks. Sekarang kita coba yang picture dulu, paling simple ada di MNIST dataset. Jadi kalau human eyes itu recognize picture, kita langsung tahu ini angka 3, tapi untuk komputer gimana taunya? Jadi kita break dulu data ini ke pixel. Jadi untuk pixel ada 0 sampai 255. Untuk 0 ini black, kalau 255 itu terang. Jadi semakin pixelnya tinggi itu semakin terang. Kalian bisa lihat ini beberapa mendekati 255, 254, 254. Nah, sedangkan untuk yang bagian batas mulai redup sekitar 5, 50, 81, bla bla bla. Nah, picture ini kita ubah ke matrix 28 kali 28 sebelum masuk ke model CNN-nya. Nah, karena deep learning itu cuman bisa masukin input satu D vektor, sedangkan untuk gambar ini dua dimensi, 28 kali 28. Jadi kita harus ubah dua dimensi vektor ini dua dimensi metrik ke satu dimensi vektor. Caranya pakai flatten. Nah, jadi kalau ada 28 kali 28 array, yang jumlah kolomnya 28, hasil elemen posisi vektor 1,3 itu bakal dijadiin flatten. Caranya persamaannya itu titik I dikali jumlah kolom tambah C. Jadi X-nya ini 1, I, jumlah kolomnya ada 28, ditambah Y-nya ada 3. Kasus ini Y itu C, dan untuk X itu I. Oke, setelah itu kita coba dummy input. Nah, kita buat uh, uh, matrik yang ukurannya sekian, 28 kali 28. Nah, bentuknya kayak gini. Karena ini buatnya dari 0 sampai 255, makanya urut. Tapi ini buat dummy aja sih. Setelah itu kita coba bikin base dimension, ukurannya sama. Nah,
Lalu kita coba lakuin flatten di atas ini, ubah jadi vektor satu dimension. Hmm, kenapa ini? Oh, sorry. Hmm. Oh iya ya, oke oke. Nah, tadi untuk layer pertama, terus kita coba ke hidden layer. Nah, di hidden layer ini sebenarnya sama aja, dia cuman model dari deep learning-nya itu cari pattern di input datanya. Nah, setiap di hidden layer itu kita pakai ReLU untuk cari non-linear pattern. Biasanya kalau kalian buat langsung pakai library, langsung call aja ReLU untuk deactivation-nya. Nah, tapi di sini kita coba bangun bangun fungsi ReLU ini tanpa library di Keras. Nah, di fungsi ini kita ada tiga input. Jadi kalau kita ada input negatif, hasilnya outputnya itu nol. Kalau nol juga nol, sedangkan untuk yang nilai positif dia akan langsung akan dapat. Jadi mengabaikan input negatif aja sih intinya gitu. Jadi ini ada input vektor satu dimensi, ada -5, -1, 0, 2, 5. Nah, jadi setelah kita pakai fungsi ReLU, input -5 sampai 0 ini jadi mati, sedangkan untuk yang 25 aktif. Esensi dari activation itu kayak gitu. Jadi kalau di layer sebelumnya itu nilainya positif, dia langsung aktif, sedangkan untuk yang negatif dia layer apa weak-nya itu mati. Nah, di sini hidden udah, lalu kita ke output. Nah, untuk di output ini karena klasifikasi kita di MNIST itu ada 10 digit 0 sampai 9. Persamaannya di nah kita pakai softmax karena ada 10 digit, exponential nilai eksponensial dikali x i dijumlahkan C pangkat
eksponensial XJ. Eh, kita coba buat fungsi yang atas dulu, yang eksponensial pangkat XI. Lalu return-nya itu yang nilai atas dibagi sum sigma dari nilai eksponensial ini. Kalau kita punya input vektor satu dimensi 2 1 0, lalu kita masukkan ke fungsi softmax, itu hasilnya probabilitas dari 0 sampai 1. Maksudnya di layer output itu, kalau outputnya mendekati 1, dia akan masuk ke kelas 1, sedangkan output yang mendekati 0 itu mendekati ke 0. Contohnya kalau kita punya kelas, eh, katakanlah klasifikasi dua gambar, klasifikasi anjing sama kucing gitu. Anjingnya kita encoding ke 0 dan kucingnya 1. Kalau output ini let's say 0,059, itu lebih mendekati ke 1, berarti lebih dia probabilitasnya lebih tinggi ke output kucing itu, ke encoding 1. Sedangkan untuk 0,09 ini lebih dekat ke encoding 0. Di kasus itu berarti anjing ya. Terus kita bikin gabungin dari yang atas tadi, class model, sequential, pattern bands. Pertama kita flatten dulu inputnya jadi satu dimensi, lalu kita buat hidden layer. Ini ada dua di hidden layer. Hidden layer itu aktivasinya pakai value yang seperti yang dijelasin tadi, dan outputnya softmax. Nah, ini bisa dilihat summary dari model yang dibuat. Ada output shape-nya. Jadi kalian bisa kelihatan parameter. Total parameter ada sekitar 669.000. Ini saya udah bikinin hitungan manual caranya ngitung. Em, Nanti kalau ambil capstone di deep learning ataupun machine learning, ambil jadwal sidang itu pasti mostly penguji itu tanya em, teori behind modelnya ini. Dari yang paling simple kayak flatten tadi, ReLU, softmax, terus suruh jelasin layer model ini. Jarang jarang banget tanya code ataupun suruh ngetik ulang code gitu. Tapi em, kalian juga harus bisa ngetik manual, build model dari awal gitu. Em, Kalau apply job, biasanya ada lead code, technical interview, live coding gitu. Kalian suruh buat case, solve case itu, GPT kalau live code. Oke, next. Kita coba bikin dua model di sini, MLP sama CNN. Kita pakai MNIST dataset. Kita load MNIST datasetnya, kita bagi train sama test. Nah, kita reshape dataset tadi buat dimasukin input. So, ini ukuran 28 kali 28.
Untuk trend datasnya, lalu coba build model. Startnya kita coba MLP dulu. Ini untuk hands on nggak terlalu deep hidden layernya biar nggak lama. Oke, kita pakai optimizer Adam, categorical cross entropy untuk lossnya, dan metriknya itu pakai akurasi. Di sini saya pakai Epoch 10, batch size-nya 18, dan pembagian validation speed-nya 2:8. Oke, kita coba lihat loss sama akurasi ini. 6,5. Oke, untuk MLP segini, kita coba untuk yang CNN. Kita tambah layer konvolusi 2 dimension, max pooling, flatten, dan sama dropout. Prosesnya sama kayak yang di atas, kita load mlist-nya, lalu kita reshape dataset, kita bagi ke train sama test, lalu kita bangun model CNN. Optimizer loss sama metricnya kita pakai yang sama, lalu kita coba fit model.
Oh ya, mau sih ngasih info kalau beberapa ada yang belum input GitHub-nya. Minta tolong buruan di input sama. Oke, kemarin itu ada yang tanya kalau tugasnya lewat deadline ada problem komputer ataupun apapun. Sebenarnya kalau dari kami nggak apa-apa, eh, upload aja di GitHub. Eh, Pokoknya paling nggak kalian satu udah ngumpulin dulu sebelum deadline. Kalau ada problem gitu, sisanya nyusul boleh sih. Aman, nggak terlalu close untuk setelah deadline ini. Em, ini bagusnya kalian coba pisahin per cell code ya, jangan langsung gabung ini. Em, ini untuk fitur scalingnya, kalau sebenarnya kalian harus coba visualisasi dulu per parameter ini. Takutnya ada parameter yang outliernya itu banyak, jadi dia skew di outlier. Jadi em, fitur scalingnya kalau pakai standar scaler nggak terlalu cocok.
PyTorch sama TensorFlow itu bukan model, itu framework aja buat kalau TensorFlow ini yang buat Google, yang PyTorch ini open source. Jadi sebenarnya seharusnya hasilnya tuh nggak beda jauh kalau kalian coba epochnya tinggi. Ini so apa ini epochnya? Nggak terlalu beda jauh seharusnya. Yang bedain itu di model deep learning-nya. Nah, di model sequentialnya ini, biasanya kalau kalian coba akurasinya nggak naik, coba tingkatin dense layer ataupun coba kasih dropout, bias normalisasi ataupun apa gitu. Biasanya overfitting gitu. Langsung aja nggak apa-apa pakai library tadi explain di hands on untuk jelasin behind library-nya aja sih. Jadi kalian sebenarnya harus tetap paham setiap ini kan eh, banyak kayak Adam terus binary correct plus entropy ataupun apa. Jadi kita coba sedikit-sedikit kasih pakai library num numpy aja sih. Jadi kalau kalian langsung aja nggak apa-apa pakai library Keras ataupun PyTorch. Oh ya sama ini kalau nggak salah kalau ka- kita kasih deadline di tanggal 29 itu pas pasti keberatan karena lagi cuti Lebaran. Untuk tugas 3-4-nya mungkin kita jadiin 3 minggu. Deadline-nya di April tanggal 5. Tapi sama tugas-tugas yang belum coba dikelarin sambil nunggu ada pertanyaan kah? Oh iya, tadi kan beberapa gabungin TensorFlow sama PyTorch di satu notebook. Itu bagusnya kalau kalian pisah aja sih. Sebenarnya kalau di PyTorch itu bagus di deployment, di enterprise itu pakai PyTorch. Kalau TensorFlow scalingnya lebih cepat daripada PyTorch sama monitoring juga ada TensorBoard. Oke, modelnya udah kelar. Kalau di CNN lossnya 14,4, apa makin tinggi itu? Nah, di sini nih somehow CNN dia nggak drop ke bawah, jadi mostly overfitting ini. Dan untuk MLP-nya kayaknya udah oke. Nanti kalian coba, nah di sequential modeling ini coba ditambah di add dropout ataupun apa. Ini cuman buat hands on biasa. Nah, di atas nih kita pakai MNIST. Nanti cobain pakai dataset yang lebih susah kayak Cypher 10. Itu spatial kompleksnya lebih tinggi, ada banyak color variasi sama butuh preprocessing yang lebih. Nah, setelah itu
mau discuss problem di MLP, kenapa dia nggak bisa deteksi dataset unstructured. Jadi intinya MLP itu kehilangan spatial fitur pada dataset. Jadi kalau kita punya dataset di sini ini 4 kali 4. Jadi setelah kita flatten, datasetnya akan jadi vektor satu dimensi. Nah, di MLP itu dia nggak bisa paham kalau data yang jadi flatten itu sebenarnya bentuknya ada pattern di persegi panjang atau persegi gini. Jadi dia cuma paham pattern di tabular data. Nah, datanya kalau udah di flatten tuh kan kayak bentuknya satu dimensi gitu. Yang dari awalnya 4 kali 4 jadinya segini. Nah, satu ini kan aslinya bentuknya persegi. MLP biasa dia nggak paham spatial fitur di datasetnya. Efeknya, kalau dia nggak paham, dia susah nentuin pola. Sebenarnya nilainya sama ini matriks 1 kali 1 kan. Cuman eh, ben- dia eh, yang awalnya ini di atas di pojok kiri dicobain bentuk diagonal ataupun di pojok kanan, MLP biasa agak kesusahan. Makanya CNN ini lebih oke untuk deteksi unstructured data di image. Nah, ini bentuk dari CNN full layer dari input yang masukkan konvolusi, terus kita pooling tadi dari 24 kali 24 ke 12 kali 12, terus kita konvolusi lagi pakai kernel 5 kali 5, hasilnya 8 kali 8 ini, kita max pooling lagi jadi pooling layer 4 kali 4, lalu di flatten jadi satu dimension vector, terus dibawa ke output layer softmax. Ini karena outputnya ada 10, kita pakai softmax. Oke, ada pertanyaan kah? Bebas mau nanyain apa aja. Di open mic atau di di chat section bisa. Oh iya, sama mau mention yang ambil kelas machine learning sama deep learning di semester ini bareng, minta tolong chat ke Java atau ke saya, bebas. Pak Risman minta data. Kayaknya ada project itu mungkin mau diajak atau gimana. Kalau yang semester lalu ambil machine learning, oke sih, tetap tetap chat aja gak apa-apa. Kalau klasifikasi cobain pakai matrik evaluasi. Jadi outputnya confusion matrix ya. Jadi biar bisa kelihatan false negatif sama false positif nih. Oke, itu pertanyaan bagus. Ada yang tanya transfer learning. Jadi gini, em, kalau tadi kita train dari awal, kita build modelnya pakai sekuensial. Kalau di transfer learning itu, seandainya kita punya dataset yang
besar banget, let's say 1 terabit lebih, kita bisa ambil model orang lain. Jadi model itu udah di training di dataset itu. Lalu kita coba, kita nggak perlu training sebuah model dari nol. Kita pakai model orang lain, terus kita tambahin beberapa beberapa data baru biar dia bisa adjust ke dataset yang diperlukan. Mungkin next kita discuss itu ke advance CNN sama transfer learning. Bentar, ini pakai data apa? Kenapa hasilnya 100%? Hmm, oke, di sini eh, kalian klik aja, bisa langsung. Nah, datasetnya udah ada, terus kalian download di sini ataupun di copy terus coba call pakai gini bisa langsung. Setelah itu read CSV dari URL ini. Ya, bisa sih. Jadi nggak perlu download. Datasetnya udah ada di sini semua. Bukan CSV. Em, kalau kalian laptopnya speknya nggak terlalu tinggi, pakai Colab. Colab ini buatan Google, jadi kalian pinjam komputasinya via cloud, lalu runtime-nya ini bisa diubah. Kalian kalau pakai GPU bisa, cuman kalau free tier ini perharinya batasnya sedikit banget, mungkin nggak sampai sejam udah habis gitu. Jadi ini kita kasih tugas 2 minggu, jadi kalian bisa nyicil lah paling nggak dikit-dikit gitu. Kalau pengen cepat, cobain pakai GPU atau TPU ini. Kalau TPU untuk TensorFlow, terus adjust code-nya aja di ChatGPT. Kalau kalau outlier, sebenarnya banyak sih outliernya. Skew di mana, di kanan atau di kiri. Kalau buat di kanan di kiri itu pakai Robust. Kalau em, data visualisasinya kayak Poisson distribution itu pakai Yo Johnson kalau nggak salah. Jadi field di machine learning ini sama deep learning itu field eksperimen. Jadi kalian harus eksperimen, nggak ada rule of thumb. Cobain buat model, kalau hasilnya jelek kalian ubah, mungkin di transformasi ataupun bangun model yang baru atau preprocessingnya. Beda kalau kalian coba bangun database ataupun software, mungkin outputnya kelihatan. Selanjutnya mungkin testing di QA-nya. Kalau di field AI itu lebih field eksperimen, kalian harus coba-coba terus. Nggak ada rule of thumb ataupun
Kalau outlier pakai ini, kalau data normal Gaussian pakai ini nggak ada. Coba-coba aja. Biasanya kelihatan di grafik ini kalau pamam eh, nilai garisnya ini ke atas ke bawah itu biasanya learning rate-nya ketinggian ataupun batch size-nya terlalu kecil. Kalau dia nggak turun kayak gini, mungkin overfitting. Jadi kalian harus adjust buat modelnya lebih bagus. Coba tambahin regularisasi atau dropout, ataupun coba transformasi datanya. Kalau kalian udah pernah ambil kelas machine learning, biasanya di kelas machine learning itu kita harus eksplorasi data lebih lama daripada bangun modelnya. Jadi pertama kita bangun korelasi untuk pilih fitur mana yang paling penting untuk diambil. Setelah itu, nah kita visualisasi fiturnya. Kalau datanya normal, oh ini nggak ada yang normal sih. Nah kalau yang di Krim ini kayak gamma distribution, eh, yang dis ini lebih ke Weibull. Kalau yang B ini outlier, sebenarnya nggak outlier nih, nggak terlalu jauh datanya. Jadi harus lebih eksplorasi data tiap parameternya. Setelah itu nah kita coba lihat skew tiap fiturnya. Nah di Krim ini lebih banyak fiturnya, skew-nya tinggi. Untuk di Edge, pet, pet, PT rasio sama B ini negatif. Terus di sini saya pakai U Johnson. Equation-nya ini kalau Y-nya lebih dari 0, ke lambdanya 0, pakai yang ini, dan seterusnya. Nah, ini setelah ditransformasi, biasanya saya kasih question, analytical question, coba kalau dengan dataset yang sama, coba transformasi data yang lain, pakai log transform, box scope, atau quartile. Jadi tiap transformasi ini ngaruhnya beda. Kalian harus belajar coba equationnya apa, terus ke study case-nya gimana, coba pakai ChatGPT. Nah, standarisasi data juga banyak, ada robust, ada min-max sama standar, dan kayaknya masih banyak lagi sih, tergantung kebutuhan data itu gimana. Kalau data eksplorasi CNN untuk deteksi sehari-hari pakai kamera HP, bagusnya pakai model pre-train dulu sih. Ya, jadi kita deteksi katakanlah lalu lintas gitu. Kalau mobil kan cepat lewatnya itu pakai pre-train dulu. Mungkin nanti setelah UTS mungkin kita eksplorasi ke sana. Kalau nggak salah ada yang ambil capstone itu terus minta bantuan, kita open aja sih. Kalau kalau oke, kayaknya kita bisa ngerjain, terus ya kita bisa bantuin. Kalau kalian ada capstone ataupun project itu, mention aja di grup kelas ataupun langsung chat, nggak apa-apa.
Oke, nanti beberapa yang udah ngumpulin tugas coba kami nilai terus kita kasih feedback. Jadi bagusnya gimana, ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin gitu. Kalian boleh bebas sih optional dari feedback itu coba bangun modelnya lagi. Jadi kalau esensi learning yang bagus tuh gitu, kita ngelakuin sesuatu, ada feedback, terus kita coba lagi gitu. Kalau cuman ngerjain dapat nilai, kita nggak tahu salahnya di mana gitu. Jadi seakan-akan udah bener, padahal padahal banyak yang salah. Begitu lulus nanti bingung apply job kayak gitu, dapat interview user atau live coding stuck gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ataupun kayak ketinggalan banyak materi yang belum pelajari gitu. So, ada pertanyaan lagi? Karena beberapa kayak d- Google bangkit ataupun apa kayaknya itu nggak dilanjut, dan kalian pastinya kesusahan buat upgrade CV ataupun cari project itu. Ini saya udah kumpulin beberapa buku and udah dikelompokkan sih dari data science, Gen AI, terus ada machine learning juga. Siapa tahu ada yang belum ambil machine learning, ini deep vision, TSA, NLP. Kalian bisa belajar dari situ. Kalau ada problem atau pengen diskusi langsung chat aja gak apa-apa. Ntar kalau udah lulus gitu bingung, beneran bingung mau ngapain kalau nggak mau daftar job 3 bulan 6 bulan setahun nggak dapet offering. Kebanyakan yang diminta company itu nggak dipelajarin di kuliah. Jadi kalau field AI cepet banget, setiap tahun pasti ada paper baru, ada model baru gitu. Nggak cukup kalau belajar semuanya di kelas. Kalau AI sih pastinya framework TensorFlow sama PyTorch sih wajib. Yang sama Python tuh pasti ada. Oh ya, sama coba kita connect LinkedIn kalau mau. Di GitHub ada di pojok kiri.
Framework paling penting di AI itu TensorFlow, PyTorch, sama Scikit-learn. Terus mereka juga beberapa minta Gen AI eh, di Large Language Model sama RAG, Docker buat konfigurasi kontainer, Linux, sama Git ini wajib juga. Nah, kalau data science, machine learning, AI ini pasti intersection-nya ada. Mereka minta TensorFlow, Scikit-learn, terus tambah data visualization di Tableau atau Power BI biasanya. Sama big data, Spark, Hadoop, Kafka. Oke, udah jam 12. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kayaknya udah cukup sampai di sini. Nanti untuk tugasnya kita coba update paling nggak besok. Terus kita mention di grup. Kalian coba cicil dikit-dikit gitu.